Kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus.
Ada apa hai laut sehingga engkau lari? Ada apa hai Yordan sehingga engkau ke hulu? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di
Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita bersyukur pagi ini kita bisa kembali berjumpa di dalam persekutuan orang percaya bersama Tuhan di dalam ibadah minggu ini. Mari kita menyerahkan ibadah kita dengan sebuah keyakinan dan dasar mengikuti ibadah ini, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Tuhan beserta kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, di tengah dunia yang semakin berkembang di era digital ini, ada banyak nilai kehidupan yang menyertai. Dunia memiliki nilai dan ukuran keberhasilan. Nilai-nilai dunia dengan segala hawa nafsunya kah yang selalu kita sukai? Atau karenanya kita enggan mengikuti jalan Tuhan? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berhasil di jalan Tuhan. Kita akan menyelami ajaran Tuhan Yesus tentang keberhasilan hidup. Ku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Sebelum lebih jauh kita akan beribadah, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa, supaya jangan sampai dosa-dosa kitalah yang menghambat berkat-berkat Tuhan akan hadir melalui ibadah ini dan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan terus berlimpah dalam hidup kami. Di tengah-tengah kelemahan kami, Tuhan masih mau mengangkat kami kembali dan memungkinkan kami boleh menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Tetapi Tuhan, ketika kami ibadah semacam ini, kami diingatkan betapa banyak hal yang kami sudah lakukan
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali pikiran-pikiran kami banyak berpikir tentang hidup kami sendiri, tentang apa yang orang katakan, dan kami selalu berjuang ingin untuk menyukakan orang lain dan tidak menggunakan standar dan ajaran Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Seringkali sikap kami, tata cara perkataan kami, wajah kami tidak memunculkan sikap yang menyenangkan, membawa shalom buat orang lain. Tapi lebih banyak kata-kata kami, sikap kami tidak membangun orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami. Justru kadang-kadang apa yang kami katakan membuat orang lain kecil hati, membuat orang lain terluka. Dan dengan berbagai alasan, masalah-masalah kami, akhirnya kami pun menyerang orang lain dengan kata-kata kami. Tuhan, ampunilah diri kami, ampunilah hati kami, sikap kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kadang-kadang cita-cita kami hanya berfokus kepada diri kami sendiri dan keluarga kami. Kami jarang sekali memikirkan Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan, pengembangan gereja Tuhan. Walaupun kami punya alasan karena masa pandemi ini menjadi sulit untuk berpikir yang lain selain berpikir untuk diri sendiri. Ya Tuhan, ampuni kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan ketika kami mengingat firman Tuhan yang menyatakan ketika kami mengaku dosa dan Tuhan mau mengampuni kami dan membuat kami punya keberanian lebih jauh untuk mengikuti ibadah ini karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami, dan kami bersyukur karena Tuhan mengampuni dosa kami dan kami diperkenan Tuhan untuk mengikuti ibadah kami lebih jauh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa kami. Amin. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Jemaat, mari kita berdiri
Mari kita mendengar, membaca berita anugerah yang terambil dari Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon Roh Kudus, Roh kebenaran mengajarkan kebenaran bagi kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai petunjuk, sebagai arah hidup kami, supaya kami bisa tahu bagaimana kami meresponi tuntutan lingkungan, tuntutan hati kami, tuntutan orang lain, dan kami bisa tetap berjalan di jalan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran mengajarkan kebenaran kepada kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah apa yang kami belajar hari ini, kami sanggup mengaplikasikannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Matius pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak itu dan kepada murid-muridnya, katanya,
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, tema hari ini adalah berhasil di jalan Tuhan. Kalau kita lihat tema ini, maka ada dua hal penting di situ. Berhasil dan jalan Tuhan. Semua orang ingin berhasil, sukses dalam segala hal. Tentu saja ini baik-baik saja. Justru kalau orang itu hidupnya begini, sudahlah pokoknya berjalan saja. Seperti kalau bahasa anak muda, go with the flow. Ikuti arus kemana saja. Kalau seperti itu seakan-akan hidupnya santai tetapi tidak bertujuan. Tetapi kalau orang mau berhasil, berarti orang itu terus mau berjuang dan mau maju. Dan itu baik. Tetapi yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana kita harus berhasil dan bagaimana kita proses berhasil dan tetap di jalan Tuhan. Seringkali kita ini berhasil menggunakan standar apa dan atau standar siapa. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Kita sangat sering menggunakan standar orang-orang di sekitar hidup kita dan bukan jalan Tuhan untuk berhasil. Misalkan apa? Misalkan kalau kita mau pesta, mau mantu begitu ya. Waktu kita mau mantu, pertimbangannya apa? Saya seringkali dengar para orang tua kalau mantu itu standarnya jadi begini. Waduh, kita ini sudah banyak diundang orang. Jadi kita ini mestinya ya mengundang orang. Nah, teman-temanku semua itu ya, pestanya ya minimal itu. Nah, bla 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 bla. Jadi ketika mau berbuat sesuatu, mengambil keputusan sesuatu itu standarnya orang lain. Atau kadang-kadang ada orang bilang begini. Aduh, sebenarnya aku itu belum waktunya loh beli mobil. Tapi gimana ya? Kalau semua teman-teman itu kemana-mana naik mobil, mosok kita ini cuma pakai sepeda motor sih? Nah, sekali lagi apa ini?
kita mau menunjukkan aku berhasil dengan apa yang orang lain atau standar orang lain katakan. Menjadi pertanyaan, mungkin Bapak Ibu jadi berpikir, apa kita ini ya boleh ya mempertimbangkan apa yang orang lain katakan. Tentu saja dalam hal ini kita perlu mengambil hikmat. Orang lain memberi nasihat dan kita terbuka itu. Tetapi dalam standar pengambilan keputusan, apalagi dalam konteks hari ini kita belajar standar keberhasilan kita, mari kita tidak menggunakan cara duniawi, cara orang lain semua katakan, tetapi mari kita sebagai murid Kristus kita memilih jalan, memilih cara, memilih nilai standar keberhasilan berdasarkan ajaran Tuhan Yesus. Seperti apa jalan Tuhan itu? Seperti apa nilai-nilai standar Tuhan itu? Nah, hal ini yang akan kita bahas, dan ini juga yang kita sudah membaca dari Matius 23 ayat 1 hingga ayat yang 12. Secara khusus kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 1 dan 12, Bapak Ibu bisa lihat di share screen di PP itu saya memberikan sengaja gambar. Nah, menurut tradisi gambar itu adalah kelompok-kelompok orang Farisi yang dia menggunakan standarnya yang salah terhadap hidupnya. Itu yang kemudian dikecam oleh Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat gambar itu tuh, ini gambarnya kapan? Ini gambarnya udah lama. Kalau Bapak Ibu sekarang ini, hari-hari ini seandainya udah selesai pandemi, ada yang mau ke Israel dan ketemu dengan kelompok-kelompok orang Farisi, orang Yahudi. Mereka kalau upacara-upacara tertentu menggunakan dengan baju model yang sama. Nah, waktu itu saya punya kesempatan, Tuhan kasih kesempatan saya untuk pergi ke Israel. Pas waktu itu ada ibadahnya, upacaranya orang Yahudi. Kemudian ada guide kami memberitahu gini, itu lihat, silakan lihat, perhatikan tata cara pakaian orang Farisi, orang Yahudi yang asli itu. Dan mereka menggunakan cara yang sama. Artinya apa? Artinya mereka sangat terpaku dengan aturan-aturan itu. Ini loh menjadi kuncinya. Jadi aturan-aturan, tata cara itu begitu ketat, terlalu ketat, sampai segala sesuatu konsep standarnya itu menggunakan tata cara itu. Apakah salah menggunakan tata cara? Tentu saja tidak. Tetapi sampai sedemikiannya sehingga tidak lagi sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Seperti apa? Kalau kita lihat slide berikutnya, di situ Tuhan Yesus dikecam. Ya, Tuhan Yesus mengecam orang Farisi. Dan ini adalah ajaran umum yang terakhir yang disampaikan Tuhan Yesus. Kecaman ini pedas sekali terhadap agama palsu yang diperagakan di bawah kedok kebenaran. Dan ini juga yang dibahas di dalam Mika pasal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang 12. Kalau kita lihat satu rangkaian bacaan, nah ini Mika itu juga bicara begitu, Nabi Mika. Orang awam yang mendengar kecaman Tuhan Yesus ini akan sangat terkejut. Kenapa? Karena mereka menganggap orang Farisi adalah orang-orang benar, orang yang menjadi standar pengikutnya. Bagaimana kita ini sebagai sesama orang Yahudi atau bangsa Yahudi gimana caranya gitu. Maka sosok Farisi ini jadi standar. Jadi ketika Tuhan Yesus mengecam mereka, wah mereka sebagai orang awam mereka akan terkejut sekali. Kenapa atau salahnya ada di mana? Sebenarnya kalau kita lihat Farisi dan ahli Taurat itu seperti apa? Memang tidak semua orang Farisi adalah orang munafik, enggak semua, ya. Pada masa itu sekitar ada 6.000 orang anggota Farisi. Tapi pengikutnya banyak sekali pada masa itu. Sebagian besar orang Farisi adalah pengusaha kelas menengah
dan dari mereka tulus mencari kebenaran dan kekudusan. Jadi kalau kita bicara orang Farisi, tentu saja Tuhan Yesus enggak mengecam semua Farisi atau orang yang mengikut Farisi pada waktu. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus mengecam orang Farisi yang ada di situ, konteks itu, yang kemudian Tuhan Yesus mengecamnya sebagai orang munafik. Kenapa? Orang Farisi itu sebenarnya ada siapa ya? Orang Farisi adalah orang-orang Yahudi yang dipisahkan secara khusus dari siapa? Dari orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi mereka itu dipilih khusus. Orang-orang Yahudi yang tanda kutip najis, yang tidak menjalankan hukum Taurat. Jadi misalnya pemungut cukai, wah dia pasti jauh dari mereka. Dan yang ketiga, dipisahkan seperti apa? Yaitu siapapun yang menentang tradisi yang mengatur kehidupan mereka. Oh, itu disisihkan. Jadi Bapak Ibu jemaat bisa memahami ya. Kelompok Farisi yang menjadi panutan pada waktu itu, yang dikritik habis oleh Tuhan Yesus itu kenapa? Karena ini adalah orang-orang eksklusif khusus, dan mereka itu banyak mengajar. Nah, saya teruskan dulu siapa mereka. Kita lihat slide berikutnya. Farisi yang mencari spiritual rohani, agama sejati pada dasarnya. Yaitu jelas di situ Nikodemus, bisa dibaca Yohanes pasal 3. Ada Yusuf Arimatea, Yohanes 19. Dan laki-laki yang tidak disebutkan namanya, yang disebut dalam Markus 12. Bapak Ibu bisa lihat dari slide itu. Nah, ini adalah orang Farisi yang cari betul-betul spiritual, agama yang sejati. Kemungkinan juga Gamaliel. Sebagian besar Farisi menggunakan agama untuk mempromosikan diri dan mendapat keuntungan. Jadi yang baik banyak ada, tetapi yang justru hanya menggunakan agama sebagai promosi, itu yang lebih banyak pada waktu itu, termasuk kelompok-kelompok khusus yang Tuhan Yesus kecam. Sebenarnya apa kesalahan mereka? Yang pertama, kita lihat slide berikutnya ini apa? Yang pertama, konsep yang salah tentang kebenaran. Mereka ini mengambil otoritas yang bukan miliknya sebenarnya. Di dalam ayat yang kedua yang kita baca bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah apa? Seluruhnya itu anggota mahkamah agama atau yang disebut Sanhedrin, yang memegang tampuk pemerintahan atas jemaat. Sebagian dari mereka adalah orang Farisi. Jadi ahli Taurat, orang Farisi itu adalah Sanhedrin, mahkamah agama yang mengambil keputusan itu. Dan mereka berkata, mereka semua itu duduk kursi Musa. Apa hubungannya coba? Nah, ini sebenarnya. Kita lihat slide. Di dalam slide ini saya memberikan gambar di situ ya, kursi Musa. Ada Bapak Ibu yang menggunakan lihat dari HP bisa sedikit dibesarkan. Itu kursi Musa. Dan kursi Musa sampai sekarang itu menjadi tempat ya, menjadi pemahaman bahwa itu adalah posisi penting. Jadi arti menduduki kursi Musa sebagai guru masyarakat dan penafsir hukum, hakim atas bangsa berdasarkan hukum Musa, bukan pengantara. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini, kesalahannya terletak di sini. Jadi waktu ini kelompok orang Farisi itu menyatakan diri menduduki kursi Musa. Jadi mereka berpegang, menganggap bahwa mereka itu sumber dari semua ajaran dan hukum. Jadi bukan perantara. Ya, mari kita lihat catatan ini. Dan kalau bukan pengantara, berarti yang menentukan siapa? Mereka sendiri. Padahal satu-satunya otoritas yang mereka miliki adalah firman Tuhan. Jadi harusnya firman Tuhan dan mereka hanya sebagai pengantara. Karena itu umat Tuhan harus mematuhi apapun yang diajarkan orang Farisi yang
yang didasarkan pada firman Allah. Mereka tidak harus mematuhi tradisi aturan buatan orang Farisi. Jadi, mari kita lihat ini. Kunci yang mereka orang Farisi pegang ini adalah dia merasa punya otoritas tinggi. Jadi bagi jemaat pada waktu itu yang kemudian yang Tuhan Yesus ajarkan keseluruhan adalah kalau Farisi ini mengajarkan firman Tuhan, oke, kita mesti ikuti. Tetapi ketika mereka kemudian membebankan dengan mematuhi tradisi buatan orang Farisi, inilah yang salah jadinya. Kenapa demikian? Karena bagi orang Farisi, kebenaran berarti kesesuaian secara lahiriah dengan hukum Allah. Mereka mengabaikan hati batiniah. Mari kuncinya ya. Mengabaikan hati dan batiniah mereka. Bagi mereka agama berarti mematuhi banyak peraturan yang mengatur setiap detail kehidupan. Termasuk apa yang kita lakukan dengan rempah-rempah yang kita miliki. Ini kita bisa melihatnya ya dari Matius pasal 23 ayat 23 hingga 24. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi ya, dia sangat berhati-hati supaya mereka dapat mengucapkan kata-kata dengan tepat, mengikuti upacara dengan tepat. Tetapi mereka tidak mematuhi hukum Tuhan yang berakar dari dasar hati. Sesungguhnya Allah berkenan akan kebenaran di dalam batin. Jika apa yang dikhotbahkan berbeda dengan apa yang dipraktekkan, sama dengan kemunafikan. Inilah yang kemudian menjadi kecaman Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas mengatakan, Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengatakan, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi sekali lagi, ajarannya di mana? Ada di kepala. Ajarannya tahu tetapi tidak teraplikasi sama sekali. Ini konsep yang salah yang diajarkan waktu itu oleh Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dulu dengan konsep yang kedua. Konsep kedua yang salah ini tentang apa? Tentang pelayanan. Bagi mereka pelayanan berarti mewariskan hukum Tuhan dan menambahkan beban bagi umat Tuhan. Orang Farisi lebih keras terhadap orang lain daripada bagi mereka sendiri. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang datang untuk memberi kelegaan. Agama yang legalistik cenderung menjadi beban. Jadi apa ya, kesalahan yang kedua ini mereka akhirnya pelayanan itu apa? Ngikuti aturan lebih banyak. Aturan seperti apa sebenarnya? Banyak sekali aturan. Tetapi salah satu ya mungkin ini membuat kita paham sebenarnya seperti apa aturan itu. Waktu seperti yang tadi saya sharingkan bahwa waktu itu saya sempat ke Israel. Nah waktu itu saya sampai ke Bethlehem, kota Bethlehem. Kami menginap di sebuah hotel dan kemudian di hotel itu ya seperti hotel-hotel pada umumnya tingkatnya waktu itu kami hotelnya sekitar mungkin 27 ya, lantai 27. Kami ke lantai 16 waktu itu. Nah, untuk sampai ke sana kita ini ada lift, ada beberapa lift begitu. Kami nginep beberapa hari karena ya setelah jalan traveling sekitar kemudian kembalinya ke hotel. Waktu hari kedua saya tidak begitu paham sampai kemudian hari Sabat orang Farisi ya, orang Yahudi yaitu hari Sabtu. Terus baru sadar bahwa kalau yang di ujung itu ada lift yang terbuka. Kemudian kami baru tanya kepada guide, oh kok ini ada khusus ya liftnya? Oh dia bilang iya, itu adalah lift yang terbuka tertutup itu tiap satu lantai. Kenapa? Karena bagi orang Farisi, orang Yahudi, bukan Farisi semua, bukan Farisi saja. Orang Yahudi pegang Yudaisme itu mereka
pada hari Sabat tidak boleh bekerja dan itu termasuk tidak boleh mencet tombol lift. Jadi mereka kalau misalkan ke lantai 16 atau lantai 23 bagaimana? Ya mereka masuk, tunggu. Lantai itu masuk, kemudian satu lantai buka, orang masuk nutup sendiri. Naik lagi nutup, buka, terus begitu karena dia tidak boleh pencet. Begitu. Nah kemudian guide kami ini dia cerita. Waktu itu dia bersama seorang teman dan pas barengan di lift. Nah si teman Yahudi itu bilang begini kepada saya, bilang begini, tolongin ya pencetin, aku mau ke lantai, waktu itu dia lupa sebutkan ya, atau lantai 20 kah berapa begitu, tolongin gitu. Kenapa? Ya dia kan tidak mau mencet begitu. Dan kemudian akhirnya ya bantu mencet kan, dipencetkan baru. Kenapa? Karena dia tidak sabar tunggu buka tutup. Artinya adalah tradisi itu begitu ketatnya. Itu saya 2016 masih berlaku itu. Apalagi di zaman Tuhan Yesus. Maka orang Farisi itu sangat-sangat ketat. Sedemikian. Jadi ini konsep yang salah di dalam kehidupan beragama dan pelayanan. Karena itu menjadi detail-detail begitu. Dan mereka menceritakan hotel akan penuh pada hari Sabat orang Yahudi. Karena tidak boleh bekerja kan. Jadi kalau nggak boleh bekerja gimana? Mereka tinggal di hotel. Kemudian saya tanya, nah kalau tinggal di hotel ngapain? Ya mereka tinggal di hotel makan tidur. Karena nanti baru mereka ini kalau orang yang punya ya. Jadi mereka akan keluar dari hotel karena sudah boleh bekerja setelah itu. Jadi artinya apa? Ya aturan itu yang dipegang begitu. Jadi sedemikian ketatnya. Konsep yang salah yang ketiga adalah nama besar. Bagi mereka nama besar, kesuksesan berarti pengakuan dan pujian dari manusia. Mereka tidak peduli pada perkenanan Allah. Mereka menggunakan agama untuk mendapat perhatian, bukan untuk memuliakan Tuhan. Ini bahkan berarti menggunakan ornamen keagamaan untuk menunjukkan kesalehan mereka. Ya. Nah, salah satunya seperti ini. Saya Bapak Ibu lihat slide itu, saya sudah kasih gambarnya. Yaitu pilateris, yaitu kotak kulit kecil tempat orang Farisi menempatkan ayat-ayat Alkitab. Mereka mengenakan kotak-kotak ini di dahi mereka, lengan mereka dalam ketaatan secara literal dari kitab Ulangan. Jadi kotak kecil hitam taruh di dada. Di dahi. Waktu saya ke sana saya cari ke beberapa toko buku pas habis. Aduh sayang sekali, saya ingin menunjukkan sebenarnya seperti itu. Nah, itu masih ada tapi waktu itu bilang sayang lagi habis ngomong gitu. Tapi mereka masih gunakan. Jadi mereka masih gunakan. Nah kalau kita lihat slide berikutnya. Mereka juga menambahkan ukuran jumbai mereka pada keliman pakaian mereka. Lihat ya di situ bisa diperbesar kalau Bapak Ibu pakai HP. Di situ jumbainya, jadi kelihatan. Nah sekali lagi pada waktu saya ke sana pas hari upacara mereka masih menggunakan jumbai itu sampai sekarang. Dengan kopiahnya, dengan jubahnya itu masih menggunakan begitu. Pada waktu itu hari raya dan waktu itu pas ke tembok ratapan. Sempat baca ya. Waktu mereka menggunakan tembok ratapan seperti apa? Ya mereka berdoa di tembok-tembok di sela-sela. Mereka perkirakan itu adalah jalannya yang juga Tuhan Yesus lakukan perjalanan. Jadi jalan-jalan yang pada umumnya. Mereka di pojok-pojok itu mereka berdoa. Waktu mereka sembahyang itu hurufiah ya. Saya tanya ini mereka baca apa? Mereka baca Mazmur. Ya kitab Mazmur seperti kita. Cuma dia membacanya dalam bahasa Ibrani tentu saja ya bahasa aslinya. Mereka berdoa dengan gaya begini, tunduk gitu. Di ujung-ujung jalan. Sampai sekarang ini begitu. Di ujung jalan khusus yang mereka ini bukan jalan umum yang sekarang modern, tidak yang jalan yang lama yang dipertahankan. Jadi mereka di ujung-ujung jalan, di kelokan jalan. Itu mereka berdoa, baca Mazmur sambil goyang gitu. Sampai sekarang. Jadi ini yang terjadi. Apa ini? Ini adalah jelas-jelas nama besar.
saleh, makmur, aku sukses, berhasil. Ini puncaknya di sini, yaitu sampai menggunakan ornamen. Orang-orang Farisi juga berpikir bahwa posisi adalah tanda nama besar, kemegahan. Itu sebabnya mereka mencari tempat duduk terbaik di sinagogi pada jamuan makan malam di muka umum. Mereka juga berpikir bahwa gelar kehormatan adalah tanda nama besar, sebutan rabi dan gelar yang lain. Bapak Ibu bisa mengikuti slide yang saya siapkan. Memang menjadi nama besar ini secara khusus dibahas di dalam ayat 7 sampai ayat 12 ya. Selain rabi, panggilan-panggilan itu panggilan Bapak rohani, pemimpin, yaitu menjadi bagian. Jadi nama besar, sekali lagi langsung saja ke slide yang berikutnya. Nama besar kemegahan sejati ditemukan dalam melayani orang lain, bukan memaksa orang lain melayani kita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari slide yang saya berikan, Yohanes 3 dan Yohanes 13. Nama besar sejati bukan hasil produksi diri sendiri, tapi datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kita mentaatinya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari, saya ingin mengulang sedikit. Seperti apa? Berhasil menjadi sukses, menjadi populer, menjadi orang yang kemudian menjadi contoh. Sekali lagi, ini sesuatu yang baik. Kita rindu bahwa kita pun bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi mari kita waspada, jangan seperti orang Farisi yang menggunakan patokan-patokan standar. Nilainya adalah apa? Semuanya untuk berpegang kepada yang kaku, yang aturan. Kemudian tadi yang disebutkan ya, jadi akhirnya sampai memberi beban, apalagi sampai kepada supaya kesalehan itu pakai ornamen apa saja. Mari kita menjadi orang yang berjuang di dalam hidup kita, ya berjuang apa yang kita lakukan. Kita mau rindu untuk mencapai keberhasilan, tapi mari kita melakukan dengan standar Tuhan. Seperti apa contoh praktisnya kalau begitu? Kita lihat slide yang terakhir ini. Kalau kita lihat di dalam slide terakhir itu, saya mengutip kalau satu rangkaian dari pembacaan kita dari Rasul Paulus. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 13. Rasul Paulus bukan Petrus ya. Rasul Paulus menjadi teladan bagi orang percaya. Teladannya kayak apa? Kalau nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam 1 Tesalonika ayat pasal 2 9 sampai 13. Di situ rasa syukur, sukacita, suksesnya hidupnya Rasul Paulus itu kenapa? Karena melihat pertumbuhan iman jemaat. Sama sekali tidak ada standar tentang harta duniawi atau penghargaan atau nama besar atau kemegahan. Sekali lagi, apakah kemudian Rasul Paulus itu tidak mendapat penghargaan? Dapat. Apa kemudian Rasul Paulus tidak punya sesuatu yang dia miliki begitu sampai misalkan keuangannya sangat-sangat minus gitu? Saya yakin tidak. Banyak orang menghargai, memberikan support hidupnya. Tetapi itu bukan jadi tujuan. Yang menjadi tujuan syukurnya, rasa syukurnya itu, yang keberhasilannya, tuntutan hidupnya itu adalah apa? Pertumbuhan jemaat. Artinya adalah hal-hal rohani. Jadi kalau begitu, keberhasilan kita bukan karena masalah yang duniawi yang sementara, tetapi keberhasilan kita mestinya didasarkan pada ajaran Tuhan, yaitu lebih kepada hal-hal yang bernilai kekal. Semua hal yang bernilai kekal. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita ini bisa menjadi sukses dan bisa ikuti ajaran Tuhan? Maka saya memberikan kutipan ini di dalam
slide yang terakhir, yaitu saya berikan judul Trust and Obey. Apa artinya? Yaitu mari kita belajar firman. Mari kita mempercayai Tuhan dan firman. Dan kita taat sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, sungguh-sungguh kita percaya dan taat, maka dengan sendirinya firman itu, ajaran Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Maka dengan sendirinya, waktu kita berjuang keras, pada waktu kita mau sukses, firman Tuhan itu gak akan jauh. Di antara kita mungkin ada yang berkata aku tidak sadari. Lama-lama ketika aku kerja setengah mati langsung bisa lupa atau akhirnya mengejar harta duniawi sampai akhirnya workaholic misalkan. Itu kuncinya di mana? Karena kita jauh dari Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Saya juga mengoreksi, saya juga terus hari-hari mengulang, memikirkan ulang di mana posisi hati kita. Apakah posisi hati kita ini kepada Tuhan atau kepada dunia? Apa yang kita kejar ini demi kepentingan apa atau kepentingan siapa? Apakah yang kita kejar sungguh kita mau berdasarkan firman, yang kita kejar kemuliaan Tuhan, yang kita kejar hal-hal untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya sekali jika kita hidup di dalam ajaran Tuhan, berkat Tuhan itu akan ditambahkan kepada kita. Seberapa berkat itu, kapan berkat itu bagian Tuhan. Nah, saya percaya sekali orang yang bersandar dan percaya pada Tuhan, berkat Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kita pun akan dilimpahkan sesuai dengan waktu dan porsinya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita bisa berhasil di jalan Tuhan selalu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari betapa lemahnya kami. Kami hidup di lingkungan sekitar kami yang seringkali membawa kami kepada hal-hal yang bukan Tuhan dan tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami supaya kami dapat hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening
sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini tiba saatnya kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Doa syafaat akan ditutup dengan menyanyikan lagu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan hidup kami sampai sekarang. Di masa pandemi ini kami merasa ada banyak hal yang kami pikirkan dan ada di antara kami yang mengalami berbagai kesulitan karenanya. Ya Tuhan, jikalau kami saat ini masih ada sampai sekarang, Tuhan kami bersyukur ini Tuhan dan anugerah Tuhan yang mencukupkannya. Kiranya Tuhan menolong kami supaya di masa-masa pandemi ini kami makin dekat dengan Tuhan, tidak mengejar apa yang orang lain katakan, tetapi pada masa pandemi justru Tuhan mau supaya kami makin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk kepengurusan Majelis Jemaat GKI Kutisari yang baru dilantik. Kami berdoa Tuhan menolong kesehatian mereka, sehati dalam melayani, sehati kepada visi misi yang sangat kuat. Sehingga apa yang dicanangkan, apa yang sudah direncanakan sejak lama, yaitu terwujud, gereja Tuhan makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk BPMK Klasis. Kami juga berdoa untuk aktivis gereja. Tuhan, kami berdoa untuk semua pengurus, semua bagian, semua komisi yang ada. Tuhan berkati secara khusus untuk teman-teman yang melayani langsung ke jemaat, anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Tuhan, mereka punya pergumulan tersendiri untuk melayani jemaat, menolong jemaat, karena tidak bisa leluasa seperti dalam masa-masa bukan pandemi. Tuhan, tambahkan hikmat dan pertolongan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masa-masa demo yang ada hari-hari ini. Tuhan, kiranya berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami ini. Supaya bangsa kami tetap ada kondusif di tengah pandemi. Supaya Tuhan menolong upaya pemerintah dapat mengatur bangsa negara dan bagaimana meresponi para demo ini dengan tepat. Apalagi tercampur dengan semangat politik yang menjatuhkan. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan kepada bangsa ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami memohonkan belas kasihan daripada Tuhan. Ya Tuhan, pada akhirnya kami juga hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka. Biar Tuhan yang menilik satu persatu setiap rumah tangga.
baik yang mereka orang tua yang mengajarkan anaknya melalui sekolah online yang tidak mudah, mereka yang mendampingi mereka yang sakit dan kondisi ekonomi keluarga yang mungkin tergoncang karena pandemi. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu. Biarlah mereka tetap boleh berserah pada Tuhan dan rasa percaya ketaatannya kepada Tuhan. Sungguh mereka boleh rasakan bagaimana Tuhan beserta bagi tiap-tiap keluarga. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, dan kami menyerahkan menutup doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat juga dapat memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dahulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya.
hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul, kami dapat beribadah, dan kami dapat mendengarkan akan firman-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, dan kami juga mengucap syukur kami dapat memberikan persembahan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan ini untuk dikelola dengan baik dan disalurkan untuk perbuatan dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah, dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Kehendak-Mu kali sungguh indah, kenikmatannya tak ada taranya. Takkan cukup lidahku memuji Dia yang telah bagiku membuka surganya. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah, jalani kehidupan, terus berjuang, mencapai sukses tetapi tetap di dalam jalan Tuhan, dalam damai sejahtera dan kasih sesuai firman-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.